Dia datang ke Indonesia untuk mencari sebuah bangsa yang luar biasa, membawa teori yang telah ditempa dari studi tentang komunitas Yahudi yang ia yakini paling bijaksana. Saya menemaninya hanya sebagai penerjemah, membawa masa lalu yang saya kira sudah saya kubur 30 tahun yang lalu di tanah air ini. Apa yang kami temukan bukanlah resep untuk kejeniusan, melainkan sebuah persamaan untuk bertahan hidup yang ditulis tergesa-gesa di halaman buku catatan yang basah oleh air hujan tropis. Saya adalah orang yang diminta oleh Profesor Australia, Liam Clarke, untuk menerjemahkan ulang seluruh naskahnya setelah perjalanan itu, sesuatu yang ia beri judul The Indonesian Equation. Saya telah membacanya tak terhitung berapa kali, dan harus saya akui, dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia, tetapi juga berbicara tentang diri saya sendiri. Musim panas Sydney menumpahkan panas ke trotoar. Aroma espresso dan sambal terasi beradu di udara, seperti dua keping ingatan yang tidak pernah mau larut. Kami duduk di sebuah kafe yang sempit. Papan lampu neon bertuliskan, menu Asia sudah pudar, pendingin ruangan mendengung pelan. Alunan musik pop lawas berpadu dengan denting sendok menyentuh dinding gelas es. Di seberang jalan, papan nama Kopi Sentra bersinar pucat. Cahaya itu kebetulan menyorot tepat ke buku catatan bersampul kulit koklat di depan. Liam Clarke, profesor dari University of Melbourne dengan rambut pirang pucat dan mata abu-abu, yang sedang mencatat seperti seorang pemburu jejak. Dia mencari saya setelah sebuah seminar di Newtown, di mana orang-orang memujinya karena karya The Jewish Cognitive Code. Saya menjabat tangannya dengan sopan. Hati saya berkata bahwa ini adalah orang yang telah menyeberangi lautan akademis, namun masih percaya pada peta klasik. Dia bertanya dengan suara berat dan lancar, apakah Anda berpikir Indonesia adalah kasus khusus tentang pemulihan sosial pasca krisis? Saya mengaduk cappuccino agar buihnya larut, melihat bayangan saya terbelah dua dalam cairan koklat itu. Istimewa mungkin iya, mereka pulih cepat sekali. Berkat belajar cara meniru segala sesuatu 2 kali lebih cepat dari orang lain. Saya berkata seolah melempar kerikil ke dalam sumur, menunggu gema. Liam memiringkan kepala, tidak membantah sama sekali. Dia membuka buku, menulis beberapa baris pendek. Goresan penanya teratur seperti detak jantung orang yang tidak pernah gugup. Saya menyandarkan punggung ke kursi, memulai permainan yang sudah biasa saya lakukan, menyodorkan prasangka ke tengah meja, dan melihat bagaimana lawan menanganinya. Saya penasaran, katanya. Penasaran tentang kecerdasan komunal, kekuatan yang bisa membantu sebuah bangsa bangkit dari abu. Saya justru melihat di sana kecerdasan seringkali hanya salinan. Saya mengangkat bahu. Masyarakat mudah percaya, dan nasionalisme mudah dipicu dengan slogan-slogan. Cahaya dari papan Kopi Center sekali lagi menyinari buku catatannya. Saya hampir ingin tertawa. Dunia ini memiliki terlalu banyak kebetulan yang menyenangkan bagi orang-orang yang berpikir mereka sudah memahami segalanya. Anda mendengar apa kata mereka? Liam mendongak, suaranya masih datar dan ringan. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan. Saya pernah melihat ketenangan semacam itu pada banyak orang Australia. Ketenangan dari orang yang sudah terbiasa memiliki jawaban yang tersedia. Itu bukan kesombongan, itu hanya dingin. Saya lantas mendorong satu bidak catur lagi. Apa yang akan Anda lakukan di sana? Mencari jenius tersembunyi di kepulauan itu. Paling-paling, Anda hanya akan menemukan beberapa siswa jago matematika yang nantinya bekerja sebagai tenaga alih daya untuk perusahaan asing. Dia tetap tidak berdebat. Mungkin Anda benar. Dia menutup buku catatan, meletakkan pena di sepanjang tepi meja. Tapi terkadang saya berpikir, orang tidak perlu menemukan cahaya. Mereka hanya perlu tahu cara menjaganya agar tidak padam. Saya tertawa. Jika Anda ingin mencari orang pintar, pergilah ke Tel Aviv. Di sana, cahaya tidak hanya dijaga, tapi juga dikemas dan dijual dengan harga yang sangat bagus. Pelayan lewat, bertanya, "Tambah lagi?" Saya mengangguk. Liam menggeleng. Di dinding ada foto hitam putih lama. Jakarta, 1998, Reformasi. Saya tidak melihatnya, tapi tetap merasakan kehadirannya, seperti noda kapur yang tak bisa dihapus. "Kapan Anda meninggalkan Indonesia?" Liam bertanya. 98. Saya menjawab singkat. Saat itu, jika ada yang bilang saya akan kembali, saya akan menertawakan mereka. Dan sekarang? Sekarang, saya bisa kembali untuk membuat takarir bagi film yang akan Anda buat. Dia tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang hanya mengangkat satu sudut bibir, seolah mengakui bahwa gurauan saya juga memiliki daya tarik tersendiri.
Dia bercerita tentang kuliah di Melbourne, tentang laboratorium neurologi, tentang grafik yang mengukur aktivitas otak saat manusia belajar dalam kelompok. Saya mendengarkan, melihat bagaimana tangannya diletakkan di atas buku catatan. Ibu jari menyentuh ringan punggung jilid seperti kebiasaan untuk menenangkan diri. Saya pernah menjadi penerjemah bagi banyak ilmuwan, tetapi sangat sedikit yang bisa membawa ketenangan seperti itu ke dalam kafe yang ramai. Bisakah Anda membantu saya? Tanyanya akhirnya. Saya menjawab, tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kata bantu. Saya bisa menunjukkan tempat-tempat di mana orang bicara banyak hal benar, tapi memberikan sedikit bukti. Saya ingin pergi ke tempat di mana orang sedikit bicara, katanya, tapi banyak bekerja. Kalimat itu membuat saya terdiam setengah detik. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mendengar suara mesin penggiling kopi menderu, aroma biji sangrai bercampur dengan suara orang berdebat dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia mengejar bahasa Inggris, berlari berputar seperti permainan masa kecil. Liam melanjutkan, masih dengan nada datar itu. Saya juga begitu. Perbedaannya adalah saya ingin melihat sejauh mana prasangka saya benar. Saya sudah melihat terlalu banyak, jawab saya. Saya tumbuh di antara slogan, dan pergi dengan tiket satu arah. Di sini, saya belajar bahwa cahaya terbaik adalah cahaya yang kita nyalakan sendiri. Di luar jendela kaca, seorang pria kurus berdiri di bawah papan Copy Center, membetulkan tali gantungannya. Sinar matahari tergelincir dari tepi huruf, berkilauan di kaca mobil yang parkir di pinggir jalan. Liam memperhatikan. Matanya tidak menunjukkan apa-apa selain perhatian murni. Dia selalu melihat segala sesuatu sebagai eksperimen, termasuk hal-hal yang paling remeh. Tahukah Anda? Dia berkata perlahan, di beberapa tempat, orang menjaga cahaya bukan karena mereka punya listrik, tapi karena mereka mengoper lilin satu sama lain. Saya juga tahu, saya membalas perlahan. Di beberapa tempat lain, orang menjaga kegelapan dengan meniup mati setiap lilin asing. Kalau begitu, dia mengangguk pelan. Mari kita coba lihat Indonesia, termasuk jenis yang mana. Saya ingin tertawa keras, tapi hanya tersenyum. Mungkin karena sebagian dari diri saya ingin dia kecewa, untuk mengonfirmasi ingatan saya sendiri. Sebagian lagi ingin agar diri saya tidak terlalu kecewa. Saya setuju menjadi pembuat takarir untuk perjalanannya, menerjemahkan, mencatat, dan membuka pintu ke beberapa tempat yang masih saya kenal. Sebuah kontrak lisan, terikat oleh rasa ingin tahu seorang profesor dan kebosanan elegan seorang pengasingan lama. Kami berdiri, saya membayar. Pelayan tersenyum, menyelipkan 2 bungkus gula tambahan ke dalam kantong kertas dan berkata, untuk keberuntungan. Saya tidak percaya pada keberuntungan. Saya percaya pada jalan yang telah digariskan oleh ingatan. Ingatan saya tentang Indonesia adalah ruangan lembab, lampu kuning yang suram, suara hujan di atap seng, dan slogan-slogan yang ditempel miring di dinding kelas. Jika ada cahaya yang perlu dijaga, saya sudah meninggalkannya jauh di belakang sejak lama. 3 minggu, kata Liam di pintu, seolah mengingatkan dirinya sendiri. 3 minggu untuk mengatur laboratorium, izin, jadwal. 3 minggu untuk melatih cara makan soto tanpa mengotori kemeja. Jawab saya, suara seringan angin pantai Bondi. Dia tertawa lepas, untuk pertama kalinya sore itu. Tawa yang tidak lugu, tapi sangat jujur. Malam itu, saya membuka email, menerima jadwal penerbangan. Saya melihat barisan huruf yang tak bernyawa, dan di antaranya ada jejak ingatan yang tidak pernah mau lurus. Saya meletakkan tangan di atas papan ketik, berniat menulis beberapa saran untuknya. Jangan naik taksi gelap, jangan percaya wifi gratis, jangan berharap laboratorium yang mengkilap. Lalu saya menghapus semuanya. Sebagian karena saya malas, sebagian karena saya ingin melihat bagaimana cara menjaga cahaya versi dia akan bertahan di kota yang saya kira sudah saya lupakan. 3 minggu kemudian, saya duduk di sampingnya dalam penerbangan ke Jakarta. Ketika melihat ke bawah dari jendela pesawat, melihat titik-titik cahaya membentang dari pelabuhan hingga ke pusat kota, saya mulai bertanya-tanya, apakah itu cahaya yang dia bicarakan? Jakarta dalam ingatan saya adalah kota yang kelabu, lampu kuning remang-remang, orang-orang berdesakan di bawah atap yang bocor. Namun Jakarta yang terbuka di bawah sayap pesawat malam itu bersinar terang, seolah ada yang baru saja menyalakan kembali ingatan, hanya untuk menunjukkan kepada saya bahwa saya sudah ketinggalan zaman. Deretan lampu di sepanjang jalan tol tersusun seperti untaian manik-manik, sambung menyambung seperti penjumlahan yang tak ada habisnya. Saya menoleh ke Liam. Dia tidak bicara apa-apa,
hanya membuka buku catatan, goresan pena tinta biru, berlari di atas kertas, kuat dan dingin, seperti landasan pacu. Kami melewati imigrasi lebih cepat dari dugaan saya. Seorang petugas keamanan muda mengembalikan paspor, berkata dalam bahasa Inggris yang lembut, "Welcome to Jakarta, sir." Liam mengangguk, sebuah gerakan yang sangat hemat. Saya mendengar diri saya melontarkan kalimat yang sudah akrab di lidah. Di sini mereka sopan begitu karena Anda orang asing. Besok kalau kena masalah pasti beda. Setelah mengatakannya, saya tidak yakin saya sedang menenangkan dia atau menenangkan diri sendiri. Di luar, udara lembab dan pekat, bercampur bau asap kendaraan dan aroma kretek yang samar. Taksi meluncur naik ke jalan layang. Lampu-lampu gedung pencakar langit memantul di kaca jendela, seperti seseorang sedang menarik spidol neon di atas kanvas raksasa. Pengemudi taksi itu masih muda, rambutnya disembunyikan rapi di bawah topi, memutar lagu Iwan Fals, pelan seperti hembusan napas. "Bapak-bapak baru pertama kali ke Jakarta?" tanyanya. Suaranya riang tapi tetap menjaga jarak. Liam mengangguk. Saya menjawab mewakilinya. Setengah bercanda, setengah serius. Saya pulang untuk kedua kalinya. 30 tahun lalu saya pergi. Sekarang saya pulang jadi penerjemah. Ketiga kami tertawa. Tapi hanya saya yang mendengar tawa. Saya terasa agak pahit di pangkal lidah. Liam menyandarkan kepala ke kursi. Matanya tetap terbuka. Dia melihat lewat jendela, menempelkan pena ke buku catatan. Setiap kali cahaya lampu berubah warna. Sebuah negara yang pernah hancur karena krisis, yang sekarang bicara tentang kecerdasan buatan. Katanya pelan saat mobil melewati kawasan dengan papan iklan digital menyala terang. "I hope Indonesia, kopi, buku." Sungguh mengesankan. "Lampu banyak, bukan berarti terang, Profesor," kata saya, setengah karena kebiasaan, setengah untuk menguji refleksnya. Pengemudi melirik lewat kaca spion, tersenyum. "Terang yang sebenarnya itu apa ya, Pak?" Saya hendak menjawab sesuatu yang ringkas, dengan sedikit sinisme, tapi Liam sudah mendahului. Suaranya tetap datar seperti biasa. Adalah sesuatu yang membuat orang ingin terus berjalan, meski tidak tahu tujuannya di mana. Pengemudi taksi tidak bicara lagi, hanya membesarkan volume sedikit. Suara Iwan Fals mengalun, "Jangan goyah, percaya pada diri sendiri." Saya berkata dalam hati, suara itu sudah menjadi latar belakang bagi banyak kenangan yang tidak ingin saya buka kembali, tapi musik selalu punya cara memotong jalan masuk ke ingatan. Saya memalingkan wajah ke jendela, melihat lampu-lampu mundur ke belakang seperti angka-angka pada layar hitung mundur. Mobil berhenti di depan hotel kecil dekat Monas. Pengemudi memberikan struk, saya mengeluarkan dompet. Kebiasaan orang Australia membuat tangan saya memberikan beberapa lembar uang lebih. Dia menggeleng. "Tidak usah, Pak. Saya ikhlas kok." Saya tertegun sejenak, lalu menyimpan uang itu. "Terima kasih, Dick. Selamat istirahat, Pak." Salam sederhana itu membuat saya merasa tidak nyaman dengan kewaspadaan saya sendiri. Saya sudah menyiapkan kamus berisi hal-hal menyebalkan untuk perjalanan ini, dan sepertinya halaman pertama baru saja dicoret dengan tinta merah. Saat check-in, resepsionis bertanya apakah kami butuh adaptor colokan. Liam memutar adaptor di tangannya seolah sedang memutar spesimen. "Adaptor universal," katanya kepada saya, dengan mata dan bukan dengan mulut. Saya mengerti bahwa dia sedang mengumpulkan bukti-bukti kecil, kepingan dari teka-teki yang belum ia buat bingkainya. Saya turun ke jalan untuk membeli beberapa keperluan. Hujan mulai turun rintik-rintik, bau tanah basah bercampur dengan aroma nasi goreng dari pedagang kaki lima di gang kecil. Seorang ibu penjual buah berhenti di depan saya. "Beli jeruknya, Mas, manis." Saya tersenyum, menggeleng. Dia menarik gerobaknya pergi, lalu kembali lagi. "Mas, ini uangnya jatuh 2.000. Dia menjejalkan uang kertas yang sudah lecek ke tangan saya. "Hati-hati dompetnya, Nak." "Iya, Bu," kata ia keluar sebagai refleks alami. Saya terkejut dengan nada suara saya sendiri. Di jalan pulang, saya membuka dompet. Benar kurang 2.000. Perhitungan yang tepat sampai ke digit terakhir. Sebuah kejujuran yang tidak ceroboh. Saya kesal dengan komentar dalam hati itu, terdengar seperti pujian yang padahal saya tidak berniat memuji siapapun. Ketika saya kembali, Liam sedang berdiri di balkon kamar, melihat ke arah Monas. Dia bertanya dengan sangat alami, "Apakah Anda mendengar suara hujan?" Saya mengangguk. Hujan Jakarta mengetuk atap terpal warung-warung tenda, menciptakan irama yang aneh.
teratur tapi tidak seragam, seolah ada orang yang mengetukkan jari di atas meja kayu. Di bawah sana, warung-warung tetap menyala. Orang-orang duduk merapat, tangan menyeka tetesan air hujan di kacamata, tawa meledak lalu senyap, menyisakan ruang hangat di antara suara kendaraan yang lewat. Anda lihat, Adi. Liam menunjuk ke arah sebuah warung kopi pinggir jalan. Orang-orang tidak menyembunyikan kehidupan mereka dalam kegelapan. Mereka membiarkannya bersinar. Saya tidak menjawab. Saya pernah berpikir bahwa cahaya adalah sesuatu yang harus dirancang, diberi label, dan disistematisasi, seperti deretan lampu jalan di kota makmur manapun. Di sini, cahaya justru seperti napas manusia, tidak seragam, tidak bisa dihitung, dan tidak masuk akal dalam teori apapun yang pernah saya gunakan untuk membentengi diri. Sebelum tidur, Liam mampir ke meja resepsionis meminjam peta kertas. Dia mengambil pena, memberi tanda lingkaran kecil di sana. Lembaga penelitian, universitas, sebuah kafe dekat kota tua, sebuah laboratorium di pinggiran kota yang saya sarankan. Besok, katanya, saya ingin melihat mereka bekerja di tempat-tempat paling biasa. Di sini, segalanya biasa dengan cara yang luar biasa, jawab saya. Dia mengangguk, seolah mencatat sebuah hipotesis yang belum teruji. Malam itu, saya membuka sedikit jendela. Suara klakson jam 10 malam terdengar lebih lambat. Suara musik keroncong dari kejauhan terdengar lagi, kecil dan hangat, seolah seseorang sedang memeluk gitar tua untuk menghibur dirinya sendiri. Di bawah hujan ringan, ratusan orang masih duduk di warung trotoar, bicara, bercanda. Saya tiba-tiba berpikir, mungkin saya sudah pergi terlalu jauh hingga lupa bagaimana orang menjalani hidup yang sebenarnya. Saya menyandarkan dahi ke bingkai jendela, tanpa sadar mencoba mencari padanan kata dalam bahasa Inggris untuk hidup beneran. Saya tidak menemukannya yang pas. Liam akan bertanya. Saya akan bilang, authentic life, lalu merasa salah. Ada kata-kata yang sebaiknya dibiarkan dalam bahasa aslinya. Saya mematikan lampu, tapi suara rintik hujan di atas terpal tidak berhenti. Di suatu tempat di bawah sana, sebuah kantong plastik bening sedang membungkus tumpukan buku agar tidak basah. Saya membayangkan kantong itu memeluk buku catatan Liam di malam lain, dalam hujan yang lain, seolah sedang memeluk sebatang lilin kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak mendarat di bandara, saya tidak lagi merasa perlu sinisme untuk bernapas. Saya hanya bernapas, pelan dan dalam, seolah ada yang memutar kembali tombol pengatur cahaya di dalam diri saya. Gadis itu membawakan kopi, seolah sedang membawa bahan eksperimen, presisi dan hati-hati, tapi matanya lebih terang dari lampu di kafe itu. Saya duduk di kedai kecil di kawasan kota tua, awal musim hujan, angin cukup kencang membuat genangan air beriak. Jakarta saat itu seperti sedang berusaha menyembunyikan kecerdasannya di balik jubah kesederhanaan. Liam membuka buku catatan, saya membuka benteng pertahanan. Sejak mendarat di sini, saya belum berhenti mencari kesalahan. Mungkin karena saya takut, jika tidak menemukan kesalahan, saya harus mengakui bahwa ingatan saya sudah usang. Gadis itu bernama Sari, kemeja putih, rambut diikat tinggi, tangan cekatan mengelap meja bar, sesekali berhenti untuk melihat gelas mana yang kurang tatakan. Ketika Liam bertanya, dia mengangkat wajah, suaranya jelas. Saya belajar teknik kendali dan kecerdasan buatan di Universitas Indonesia, Pak. Saya menyelah. Dengan refleks orang yang sudah terbiasa dengan prasangka, jurusan paling laku. Semua orang belajar itu buat jadi insinyur ekspor. In the day Farlow, I do now, and find out. Dia hanya tersenyum, senyum yang tidak melawan, juga tidak merendah. Mungkin, tapi saya belajar untuk memahami otak manusia, karena itu satu-satunya mesin yang tidak bisa disalin oleh siapapun. Liam mendongak, matanya memancarkan kilatan sekilas, sementara saya agak tertegun. Dia bertanya lagi dalam bahasa Inggris. Saya menerjemahkan. Kamu punya laboratorium simulasi fMRI atau EEC. Sari tertawa. Kami meminjam ruang di Fakultas Kedokteran dan menggantinya dengan algoritma, Pak. Liam langsung mencatat di bukunya. Keterbatasan adalah desain. Saya tahu dia baru saja menemukan sesuatu yang penting. Sedangkan saya, untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, merasa kehilangan irama. Saya mencoba membela diri, terdengar filosofis, tapi ujung-ujungnya tetap meniru kan? Sari meletakkan nampan di meja, tatapannya tenang. Meniru tidak buruk, Pak, kalau kita meniru untuk mengerti. Kalimat itu sungguh aneh, seperti angka yang berulang tapi tidak pernah sama persis. Cukup akrab untuk membuat saya ingin membantah, tapi cukup baru untuk membuat saya diam.
Liam mengangguk, menulis cepat di buku, copy to understand. Di tengah momen itu, seorang satpam gedung sebelah masuk, memesan kopi bungkus. Melihat Liam sedang berdiri bingung hendak menyeberang jalan, dia bilang, "Jalan saja terus, tatap depan, jangan ragu, motor bakal menghindar sendiri." Liam menurutinya, dan benar-benar menyeberang. Tidak ada satupun kendaraan yang menyentuhnya. Dia berbalik, tertawa seolah baru saja memecahkan soal matematika terapan. Saya menggeleng, tapi dalam hati merasa pemandangan itu lebih menarik daripada slide presentasi manapun yang pernah dia sampaikan. Sari membawakan air putih tambahan, bertanya, "Bapak-bapak di Jakarta lama?" "Liam, mungkin beberapa minggu." Dia mengangguk, "Itu cukup untuk mengerti kalau mau mendengar." Liam memiringkan kepala, meminta saya menerjemahkan. Saya tidak menerjemahkan, mungkin karena kalimat itu tidak perlu lewat bahasa untuk menjadi tajam. Sesaat kemudian, Sari berkata pelan, "Bapak pernah meninggalkan Indonesia, kan?" Saya mengangguk. "Kalau begitu Bapak pernah berpikir tidak? Orang Indonesia juga sudah meninggalkan Indonesia. Bedanya mereka sedang mencari cara untuk kembali." Pertanyaan itu ringan seperti hembusan napas, tapi jatuh ke meja dengan bunyi logam. Saya tersenyum kaku, mengalihkan pembicaraan. Tapi di kepala saya, kata "kembali" terus menempel. Sore menjelang malam, cahaya lampu kuning menyelimuti kawasan kota tua. Saya duduk melihat bayangan saya yang tak beraturan di kaca jendela. Tidak jelas apakah sedang memantul atau sedang larut. Liam berkata, "Anda lihat tidak, Adi? Ada hal-hal yang mereka tidak cukup uang untuk menggantinya dengan yang baru. Jadi mereka merawatnya dengan sangat hati-hati. Dan justru perawatan itulah yang menciptakan ingatan." Saya menjawab pelan. Saya menyebutnya rasa takut kehilangan. Dia tersenyum. "Terkadang, takut kehilangan adalah cara menjaga yang paling cerdas." Malam itu, saya menerjemahkan perkataan Sari untuk Liam. Dia hanya berkata satu kalimat singkat. Mungkin saya baru saja bertemu dengan definisi baru kecerdasan. Belajar untuk mengerti, bukan untuk menang. Saya tertawa sinis, tapi entah kenapa saat tertawa tenggorokan terasa tercekat. Di luar, suara sendok mengaduk kopi bercampur dengan bau hujan, bercampur dengan kebisingan kota. Dalam cahaya yang tidak menyilaukan, tapi juga tidak pernah padam itu, saya menyadari ada kecerdasan yang tidak bersinar agar dilihat orang lain, melainkan agar diri sendiri tidak tersesat. Untuk tahu apakah mereka meniru atau tidak, kata Liam, lihat saja cara mereka menyelesaikan soal cerita. Saya berkata sambil tertawa, cocok buat anak pintar tapi kaku. Pagi Jakarta terasa lembut. Hujan semalam menyisakan bau tanah basah di udara. Kami berjalan melewati gerbang SMA unggulan di Jakarta Selatan, di mana tulisan "Meraih Prestasi Tinggi" dicat merah, seperti slogan "Lama tapi masih menyala". Anak-anak sekolah berjalan cepat, seragam putih abu-abu, sepatu kets. Keseragaman ini membuat saya merasa bisa menebak segalanya, sampai kami masuk ke laboratorium. Saya bertanya pada Liam kenapa, dari ratusan sekolah di Indonesia, dia memilih tempat ini. Dia tersenyum. Saya tahu sekolah ini dari laporan UNESCO tentang sistem sekolah berbakat di Indonesia. Mereka bilang, ini tempat berkumpulnya siswa pilihan. Banyak yang menang Olimpiade Internasional. Saya menjawab, jadi Anda ke sini untuk melihat bagaimana Indonesia beternak anak jenius? Dia menggeleng. Tidak juga. Saya tidak peduli siapa yang lebih pintar. Saya ingin mengerti cara mereka belajar. Cara masyarakat yang pernah jatuh bangun karena krisis bisa membangun kembali pendidikan, yang membuat orang belajar untuk paham, bukan cuma belajar untuk keluar dari kemiskinan. Dia bercerita lagi bahwa dalam sebuah artikel berbahasa Inggris, ada deskripsi singkat yang menarik perhatiannya. Sekolah ini selektif secara akademis, tapi sangat digerakkan oleh komunitas. Bagi Liam, itu adalah petunjuk untuk apa yang dia sebut collective intelligence, kecerdasan kolektif. Tujuan dia dalam perjalanan ini cukup jelas. Pertama, mengamati langsung model belajar kooperatif. Kedua, mencatat perpaduan antara tradisi belajar Indonesia dan pemikiran sains modern. Dan akhirnya, menemukan struktur budaya yang membuat kecerdasan Indonesia bisa pulih secepat itu, sesuatu yang menurutnya tidak bisa ditiru oleh laboratorium barat. Ketika melewati gerbang sekolah, dia berhenti beberapa detik di depan tulisan "Meraih Prestasi Tinggi". Slogan, kata saya, setengah bercanda setengah menyindir, tapi setidaknya ejaannya benar. Liam tidak menjawab, hanya tersenyum, matanya mengikuti siswa yang melangkah cepat di halaman sekolah.
Saya pernah pikir kecerdasan itu diwariskan, katanya pelan. Tapi mungkin di sini, itu dilatih menjadi kebiasaan. It's send and friend, also rend and way. Dan begitulah kami berjalan terus, masuk ke ruang laboratorium, di mana dia berharap menemukan apa yang dia sebut Indonesian Equation. Itu bukan laboratorium yang saya bayangkan. Meja kayu, papan tulis penuh noda spidol, beberapa laptop penuh stiker, kipas angin berputar pelan. Namun, di tengah tumpukan teknologi seadanya itu, anak-anak sedang bekerja dengan konsentrasi yang membuat udara terasa padat. Ketua kelompok bernama Rizky, tinggi, kurus, irit bicara, tatapan matanya pasti. Di depannya ada robot pengikut garis dengan sensor rakitan sendiri. Saya membatin, pasti simulasi kuno dari YouTube lagi. Jalan beberapa putaran lalu mati. Liam duduk, buku terbuka, pena siap. Rizky mempresentasikan, kami pakai policy learning, tapi tulis algoritma sendiri, tidak pakai pustaka yang sudah ada. Kami menyebut ini peta perilaku. Setiap kali jalan, robot akan mencatat datanya sendiri untuk belajar. Liam mengangguk, bertanya, kalau koneksi jaringan putus bagaimana? Ya, saya pakai data perilaku dari robot itu sendiri untuk melatih ulang. Kami menyebutnya memoir mesin. Saya tertawa kecil. Ide ini pasti baca di mana gitu. Rizky membuka ponsel, menunjukkan repositori kode ke Liam. Komentarnya semua dalam bahasa Indonesia. Jadwal unggah kode tersebar sampai jam 11 malam. Liam menyipitkan mata melihat teliti. Stempel waktu asli, katanya, mengesankan. Ibu guru pembimbing berdiri di belakang, tidak menyela sama sekali. Hanya ketika Rizky jeda, dia bertanya lembut, kalian pakai prosedur apa? Tidak ada prosedur baku, Bu. Kami coba salah sampai benar. Jawaban itu mengejutkan saya. Coba salah sampai benar. Di Australia, orang menyebutnya trial and error. Tapi di sini, diucapkan dengan nada penuh keyakinan, tanpa ada nada membela diri. Liam meminta tes yang tidak ada dalam skenario. Matikan lampu, ganti alas lantai dari putih ke abu-abu. Saya berdiri bersedekap, menunggu. Robot itu oleng beberapa putaran, lalu seolah teringat sesuatu, ia menyesuaikan arah geraknya sendiri. Lampu sinyal berkedip, roda berbelok tepat ke garis. Seisi ruangan hening. Rizky menunduk melihat layar. Mulutnya bergumam, dia sudah belajar. Liam bertepuk tangan pelan, tepukan yang cukup untuk memecah keheningan. Di Silicon Valley, kami punya modal untuk merintis, katanya pelan. Sedangkan di sini, mereka punya kreativitas untuk bertahan hidup. Saya tiba-tiba mendengar napas saya sendiri. Di kepala, suara lain muncul, mungkin mereka tidak menyalin seperti yang kamu pikir, Adi. Tapi mulut saya tetap mencari jalan kembali ke sinisme. Saya berkata pelan, sebuah robot yang pintar bersiasat apakah bisa membangun negara kreatif? Liam tidak menjawab, dia hanya menutup buku catatannya, melihat keluar jendela, di mana sinar matahari menembus dedaunan seperti aliran data yang baru diunduh. Sebelum kami meninggalkan ruangan, Rizky berlari mengejar, menyelipkan secarik kertas ke tangan saya. Ini kode utamanya, ada catatan bahasa Indonesianya. Om coba terjemahkan benar tidak? Saya melihat baris terakhir. Jika tidak ada jaringan, belajarlah dari diri sendiri. Kalimat itu membuat saya tak bisa berkata-kata, lebih panjang dari perjalanan pulang. Sampai di gerbang, Bu Guru menawari kami es teh manis. Siswa menunduk memberi salam, "Mari Pak." Suara itu terdengar lembut tapi bergema jelas. Saya jadi ingat masa-masa di Australia. Saat mahasiswa memanggil dosen dengan nama depan, seolah mereka kolega di proyek rintisan. Di sini, di tengah ruangan lama ini, ada sesuatu yang membuat saya merasa rasa hormat itu eksis dengan alasan yang masuk akal. Liam memegang gelas es teh, menatap langit cerah, bicara seperti monolog. Orang sering berpikir kreativitas butuh syarat, tapi terkadang justru kekuranganlah satu-satunya syarat untuk menemukan sesuatu. Saya tidak menjawab, karena kalimat itu, jika keluar dari mulut orang Indonesia, mungkin saya sudah tertawa mengejek, tapi dari dia, itu terdengar seperti pengesahan. Di jalan keluar, suara tepuk tangan dari laboratorium masih terdengar, bercampur dengan bunyi kipas angin, dan suara Rizky berteriak, "Robotnya masih jalan, Pak." Liam menoleh ke belakang, tertawa. Sedangkan saya hanya bisa mencatat kalimat itu, karena tidak mengerti kenapa itu membuat hati saya terasa ringan, seolah baru belajar abjad dari awal. Saya ingat betul hari ketika menerima email dari Liam, subjek, undangan pembicara utama.
Forum Pengetahuan UI 2025. Dia bilang ke saya, setelah mencetak layar itu, mereka mengundang saya karena topik yang saya daftarkan, kecerdasan komunal pasca konflik, cocok dengan program Universitas Indonesia tahun ini. Menurut undangan yang dia tunjukkan, ini adalah forum tentang studi pembangunan dan inovasi. Panitia ingin pembicara internasional yang punya riset tentang kecerdasan dan pemulihan sosial, dan Liam sangat pas. Dia menjelaskan, saya diundang utamanya sebagai pembicara tamu internasional, bukan cuma untuk presentasi, tapi untuk membuka dialog antara akademisi Barat dan Indonesia, antara teori genetik dan praktik komunitas. Tujuan Liam di seminar ini cukup jelas. 1. Memaparkan hasil awal riset The Jewish Cognitive Code dan bertanya apakah model itu bisa dipakai untuk negara seperti Indonesia. 2. Mendengar dan mencatat pengalaman nyata akademisi Indonesia, khususnya laporan dosen dan ketua peneliti di UI. 3. Memulai kerjasama dengan kampus di Indonesia untuk mengumpulkan data tentang budaya firmware, hal yang menurutnya bisa menjelaskan keajaiban pemulihan komunitas Indonesia. 4. Dan terakhir, membuat kuliah kolaborasi antara dia dan profesor Indonesia dengan tujuan menyebarkan model yang dia sebut Intelligence is the Courage to Heal. Harapan Liam saat masuk ruang seminar adalah dia berharap mendengar sedikit persetujuan basa-basi dan banyak pertanyaan tajam, bukan cuma, "Bapak bicara, kami mengangguk." Dia ingin melihat bukti hidup bahwa kecerdasan bukan cuma di gen, tapi di lingkungan, di komunitas, di cara orang saling menyembuhkan. Dan kalau beruntung, dia ingin menemukan setidaknya satu mahasiswa atau kelompok riset Indonesia yang mau mendampinginya mengembangkan naskah The Indonesian Equation. Jadi, ketika kami masuk auditorium kaca yang luas, memandang ke arah danau kampus yang berkabut hujan, Liam menghela napas pelan dan berkata, "Anggap hari ini bukan cuma saya mengajar tentang genetika dan kecerdasan, tapi kita sama-sama bertanya, apa yang sebenarnya memungkinkan sebuah bangsa menulis ulang kode mereka sendiri?" Saya meletakkan tangan di meja penerjemah, bersiap untuk tepuk tangan basa-basi. Tapi kali ini, dalam hati saya tahu saya belum siap. Di seminar Universitas Indonesia, Liam mengajar tentang genetika dan akal budi. Saya duduk di samping, tangan siap di meja, pikiran sudah siap untuk tepuk tangan sopan. Setelah puluhan tahun di Australia, saya terlalu biasa dengan seminar di mana orang mengangguk pada apa yang sudah mereka percaya, apalagi pembicaranya dari Melbourne. Ruang seminar kaca itu luas, memandang ke pepohonan Depok, hujan gerimis turun seperti asap, mahasiswa, peneliti, beberapa profesor tua. Suasananya jernih, seolah semua orang benar-benar ingin mendengar. Liam membuka dengan nada tenang. Genetika memberi potensi, tapi lingkungan belajar, komunitaslah yang menentukan kita jadi siapa. Saya menerjemahkan dengan datar, tidak ada yang baru. Sampai seorang anak muda di baris tengah berdiri, memegang mikrofon dengan dua tangan. Dia memperkenalkan diri, "Saya Eko, biologi molekuler, FM IPA UI." Suaranya pelan pasti, tidak gemetar. "Profesor, jika gen dianggap perangkat keras, maka firmware adalah yang wajib jalan meski sumber daya kurang. Sedangkan pendidikan adalah perangkat lunak, diperbarui terus. Indonesia kuat di tambalan darurat." Seisi aula tertawa kecil. Liam mengangkat alis. Saya hampir tertawa keras. Tapi lalu saya melihat sekeliling. Tidak ada yang tertawa mengejek. Mereka mengangguk, seolah baru mendengar definisi yang sangat masuk akal. Liam mengangguk, mencatat cepat di buku, budaya firmware. Saya menerjemahkan kalimat itu dan terdengar seperti menerjemahkan filsafat, bukan seminar sains. Liam melanjutkan, sebuah bangsa bisa lemah di perangkat keras, tapi kalau firmware mereka bagus, mereka tetap bisa menjalankan perangkat lunak terbaru. Eko berdiri tegak, menjawab dengan ketenangan langka. "Ya, dan kalau perangkat lunak itu ada bug, kami akan perbaiki manual, tidak menunggu pembaruan otomatis." Kalimat itu membuat ruangan hening beberapa detik. Saya menerjemahkan lambat tiap kata, karena tahu itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari teknik. Liam menatap Eko, senyum sekilas di bibirnya. "Anda tidak cuma paham biologi, Anda paham cara bertahan hidup." Saya merasa sinisme dalam diri saya mencair, seperti asap rokok tertiup angin. Dari tadi, tak ada yang debat untuk menang. Mereka bertukar pikiran, seolah sedang memprogram ulang sesuatu yang jauh lebih besar. Eko melanjutkan, suara lebih pelan.
Kami tidak menolak menyalin, Profesor. Tapi menyalin agar bisa jalan di mesin yang berbeda. Itu namanya lokalisasi. Dan lokalisasi itulah yang menciptakan perbedaan. Saya mendengar diri saya mengulang kalimat itu dalam bahasa Inggris. Localization creates originality. Selesai menerjemahkan, saya tak tahan menoleh ke Liam. Dia tidak tertawa, tapi matanya bersinar dengan cahaya sungguhan, bukan pantulan lampu. Di luar, hujan makin deras. Suara hujan memukul kaca seperti memberi irama pada presentasi. Liam menutup buku, berterima kasih pada Eko, lalu membungkuk ala orang Jepang. Mahasiswa itu juga membungkuk sopan. Seorang profesor Jepang di baris belakang, Takashi Mori, tersenyum dan berbisik pada saya, lebih kuat dari teori. Saya mengangguk. Benar, lebih kuat dari teori. Di bus kampus saat pulang, Liam tak bicara, hanya melihat keluar jendela. Saya buka ponsel, ada pesan dari Sari. Nanti malam mampir ke warung ya mas, hujan lagi bagus. Saya balas singkat, mungkin, lalu berbisik ke Liam. Hujan di sini juga pintar bercerita. Dia cuma bergumam, Tapi saya lihat jelas, tangannya masih di atas buku catatan yang sudah dibungkus plastik, seolah berusaha menahan tiap tetes hujan di atas kata-kata. Saya bertanya-tanya, apa mungkin saat orang mulai paham bahasa hujan, saat itulah dia mulai mendengar suara sebuah negeri. Ada malam-malam hujan yang membuat kota seperti dicuci ulang ingatannya. Malam itu, Jakarta telah mencuci prasangka saya. Hujan turun tepat saat kami keluar dari seminar di Depok. Dapat taksi ke arah kota tua, hujan sudah lebat, air naik semata kaki, motor mogok di mana-mana. Saya menyindir, ini ekosistem kreatif Profesor. Kalau hidup di sini pasti menyerah. Liam tidak menjawab, dia hanya menutupi buku catatannya. Masih buku biru itu, sekarang sudah basah. Saya lebih takut kehilangan kata-kata daripada kehilangan jalan, katanya. Saya hendak membalas ketika terdengar panggilan, Pak, masuk sini neduh dulu. Itu Sari. Dia pakai jas hujan tipis, sedang menuntun motor tua. Lampu kafenya masih nyala. Di dalam beberapa orang berdesakan berteduh. Dia lari keluar, memberi kami 2 handuk kering. Bapak-bapak masuk dulu, hujan begini belum bisa pulang. Liam tersenyum, menunduk terima kasih. Saya canggung, malu, seperti orang tertangkap basah berdiri di antara 2 dunia. Melihat Liam memeluk erat bukunya, Sari mengambil kantong plastik, memasukkan buku itu dan mengikatnya dengan karet gelang. Amankan ilmunya dulu, katanya. Setengah bercanda, setengah serius. Tindakan kecil, tapi saya lihat Liam menatapnya lebih lama dari biasa, seolah dia baru diajari sesuatu yang tak pernah bisa dia tulis. Saya melihat sekitar. Orang-orang lokal berbagi jas hujan, memberi tempat duduk ke orang tua, menuang teh panas buat orang asing. Hujan mengetuk atap seng, suara air mengalir di kaki. Anak laki-laki sekitar 8 tahun, anak pemilik warung, mungkin Joko yang pernah disebut Sari, menyodorkan plastik kecil lagi. Aku simpan pulpennya buat Om Bule. Liam tertegun, lalu menerima, berterima kasih dengan bahasa Indonesia terbata, terima kasih. Saya melihat adegan itu lucu sekaligus aneh. Profesor yang bicara gen cerdas, kini diajari anak kecil cara menjaga pena agar tidak basah. Tapi saat itu juga, terlintas di kepala saya. Mungkin kecerdasan bukan pada kemampuan menemukan, tapi pada naluri menjaga hal berharga. Saat hujan reda, Sari bilang, Bapak berdua bareng motor saya saja, hotel dekat kan? Saya mau nolak, tapi Liam sudah mengangguk. Dia lepas jas hujannya, merobek jadi 2, mengikatnya jadi 2 pelindung ganda. Ini cukup buat bertiga, tak perlu bagus, yang penting kering. Dia membonceng Liam, saya duduk miring di belakang pegang tas. Roda membelah air, lampu motor menyapu jalan basah yang berkilau kuning. Liam mendekat ke telinga saya, bicara pelan. Ini innovation under constraint, inovasi dalam keterbatasan. Di Australia kita ajarkan teorinya, di sini mereka hidup dengannya. Saya tidak menjawab, karena kalimat itu, untuk pertama kalinya, membuat saya merasa sinisme itu tidak berguna. Sampai hotel, Sari standar motor, kibas air. Liam ambil dompet, tapi dia tolak. Tidak usah pak, di sini pintar itu tahu cara bantu orang dulu. Saya berdiri di sana. Di luar hujan masih rintik, tapi suaranya seperti tepuk tangan. Liam cuma bilang pelan. Dia baru saja tunjukkan apa yang kurang di buku-buku saya. Kecerdasan punya hati. Saya masuk lobi, belum sempat bicara. Sari teriak, Pak,
Ingat bungkus bukunya yang rapat ya, jangan sampai basah tulisannya. Saya menoleh, mengangguk. Dalam cahaya hotel, wajahnya kabur di balik hujan, tapi matanya tetap terang, seolah dialah yang menjaga cahaya yang Liam bicarakan. Malam itu saya tidak tidur. Saya putar rekaman, salin kata-kata Sari. Di Indonesia, pintar itu tahu cara bantu orang dulu. Saya putar ulang beberapa kali, sampai sadar saya tidak lagi tertawa hambar. Di luar, hujan masih turun, teratur, lama, seolah kota sedang belajar membersihkan dirinya sendiri. Jika ingin mengerti kecerdasan orang Indonesia, jangan cari di perpustakaan, duduklah di meja makan. Malam itu, Sari mengundang kami ke rumahnya. Bukan pesta kok Pak, katanya, cuma makan biasa. Saya niat tolak, alasan terjemahkan dokumen, tapi Liam langsung mengangguk. Biasa itu yang pantas diteliti, katanya. Jadilah saya ikut, bukan karena penasaran, tapi karena sungkan menolak kebaikan tanpa motif. Rumah Sari di gang kecil di daerah Tanah Abang, 3 lantai sempit, tembok kapur kusam. Bau nasi panas sudah tercium sampai ujung gang. Dapur diterangi lampu bohlam kuning. Di meja ada rendang, sayur asem, lalapan, sangat sederhana. Tapi sumpah, aroma itu membuat seluruh restoran Asia di Sydney dalam ingatan saya jadi hambar. Nenek Sari duduk di ujung meja, rambut putih seperti asap, logatnya halus dan agak bergetar. Makan, Pak, mumpung panas. Liam menunduk terima kasih. Saya canggung seperti anak kecil pulang kampung setelah terlalu lama pergi. Sari mengenalkan. Ini nenek saya. Dulu waktu muda, nenek ajar baca tulis buat anak yatim masa krisis. Liam bertanya lewat terjemahan saya. Nenek masih ingat murid-muridnya. Nenek tersenyum. Tidak ingat semua nama. Cuma ingat mata mereka waktu paham pelajaran. Guys 9, I guessed. Saya berhenti di tengah kalimat. Mendongak ke Liam. Dia langsung tulis di buku. Learning through empathy. Saya bercanda pelan. Profesor nulis buku psikologi. Dia jawab, suara berat hangat. Bukan, saya sedang belajar matematika. Matematika yang mereka kerjakan pakai hati. Makan malam berlangsung hangat. Sari mengambilkan lauk buat kami layaknya keluarga. Liam, yang biasa mengukur suhu kecerdasan dengan alat otak, duduk diam menyimak cerita nenek tentang masa mengajar pakai kapur tulis dan papan kayu. Joko lari-lari, tiba-tiba bilang, aku baca Inggris buat Om Bule ya. Semua tertawa. Liam miringkan kepala, mengangguk. Anak itu bersuara, my teacher is kind. Liam benarkan pengucapan sedikit, lalu memuji. Very smart, because you care. Joko tak paham semua, tapi Sari tertawa. Dan saya rasa kalimat itu buat seisi rumah ini. Di tengah makan, nenek tanya Liam lewat saya. Orang Australia suka mengajar tidak? Liam mengangguk, suka, Nek. Terus sayang sama muridnya tidak? Ruangan hening, cuma suara sendok kena piring terdengar jelas. Liam tertegun, matanya menerawang sesaat, lalu bicara pelan dengan bahasa Indonesia kaku. Sayang, tapi tidak cukup. Saya tidak terjemahkan, tak perlu. Satu meja paham. Saat makan hampir selesai, Sari kasih saya sepotong daging lagi, bilang, di sini Bapak makan sekali itu tamu. Tapi kalau makan 2 kali, dianggap keluarga. Saya tertawa, tapi mata terasa panas. Nenek menambahkan, orang kita hidup berkelompok, sendirian pintar juga percuma. Liam tulis baris, terakhir, di bukunya. Collective intelligence begins with shared compassion. I foresee, I for me now. Saya lihat tulisan miringnya dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini bab paling penting di buku barunya nanti. Saat pamit, nenek pegang tangan Liam, bilang lembut, terima kasih sudah mau belajar sama kami. Dia membungkuk dalam, bicara lambat. Saya sudah belajar banyak sekali. Malam itu di jalan pulang ke hotel, saya diam. Liam juga. Cuma suara hujan di atap seng dan bau rendang di baju. Sampai kamar, dia nyalakan lampu meja, buka buku dan tulis 1 baris lagi yang saya lihat samar lewat bahunya. Kecerdasan kolektif tidak lahir dari kompetisi, tapi dari empati. Saya duduk di jendela, dengar motor di jalan, dan pertama kalinya saya paham. Ada pelajaran yang tak ada di buku, tapi ada di cara orang menyuguhkan nasi panas di tengah malam hujan. Saya pernah bilang ke Liam di Sydney, bahwa orang mempertahankan Indonesia dengan sambal dan rasa takut. Tapi setelah perjalanan itu, saya tak yakin itu benar lagi. Kami kembali ke Australia awal Oktober. Udara Sydney kering, matahari terik, langit biru seperti kaca. Semua terlalu terang. Entah kenapa mata saya sakit. Kafe lama di Newtown masih ramai.
Tempat saya dan Liam duduk beberapa bulan lalu, saat dia masih tanya soal Indonesia sebagai konsep jauh. Kini dia kembali dengan buku catatan penuh tulisan, dan saya tak yakin lagi saya penerjemah atau orang yang sedang mengaku dosa. TV di kafe menayangkan CNN, Indonesia's Tech Hub Rises Amidst Asia's Innovation Race. Saya dengar penyiar Australia baca kata Indonesia dengan nada rendah panjang, beda dari nada meremehkan tahun-tahun lalu. Di sebelah, Pak Budi, pemilik kafe, mantan ekspatriat lama, lap gelas sambil melirik. Profesor teliti apa di Indonesia? Politik. Liam tersenyum. Kecerdasan. Satu meja tertawa. Seseorang bilang, kecerdasan sekarang adanya di barat semua. Saya menyela, suara pelan. Mereka bukan salinan lagi. Mereka sedang menulis kode mereka sendiri. Satu meja diam. Aneh. Saya tak niat membela Indonesia, tapi kata-kata itu keluar alami. Liam menatap saya, senyum ramah. Anda baru saja mengatakan apa yang mau saya tulis di bab terakhir. Pak Budi mengangkat alis. Mas Adi, sepertinya sekarang Mas berubah warna ya. Saya tertawa, jawab ringan, mungkin. Tapi kadang, harus cuci warna lama, biar bisa lihat warna asli. Orang lain, suara ketus. Profesor hati-hati ditipu. Di Indonesia semua barang tiruan. Liam tetap tenang. Saya tahu, tapi cuma orang yang masih punya keyakinan yang mau belajar lagi dari awal. Kalimat itu bikin suasana kafe turun. Saya lihat sekitar, ada tatapan asing, setengah ragu, setengah bingung. Di meja, es kopi susu saya cair hampir habis. Warna koklat muda melebar. Saya tiba-tiba ingat hujan Jakarta, ingat plastik bungkus buku, ingat tangan Sari mengikat tali. Di sini semua bersih, sempurna, tapi saya merasa kurang alasan untuk percaya. Saat Liam berdiri mau keluar, ada yang bilang pelan di belakang, awas dicuci otak. Liam berhenti, balik lihat saya, lalu senyum. Senyum ramah yang cukup bikin orang berkaca. Kalau kecerdasan itu virus, maka Indonesia sedang menyebarkan jenis yang sangat baik. Pintu tertutup, lonceng angin berbunyi. Saya duduk lagi, lihat layar TV, CNN, tayangkan mahasiswa Indonesia, presentasi proyek A di Singapura. Di bawah layar jalan tulisan, Made in Indonesia, Redefined. Saat itu, saya lihat pantulan diri di layar. Setengah gelap, setengah terang. Pria yang pernah tertawakan, dua kata meniru. Kini terdiam melihat peniruan sudah jadi awal penciptaan. Beberapa hari kemudian saya posting tulisan pendek di forum diaspora. Jika kecerdasan lahir dari perjuangan, maka orang Indonesia sudah cerdas ribuan tahun. Tulisan itu tak bikin ribut, cuma ada komentar sinis. Teman lama unfriend saya. Saya tak balas. Cuma buka lagi naskah Liam, lanjut sunting tiap baris. Di luar jendela, Newtown masih terang lampu LED. Papan kopi center dulu masih ada, tapi kali ini tak silau lagi. Saya lihat cahaya itu memantul balik, cukup buat saya lihat jelas wajah sendiri. Buku Liam tidak mulai dengan data, tapi dengan cerita. Gadis membagi jas hujan, anak kecil tulis ulang kode malam hari, nenek mengajar dengan mata. Saya baca baris pertama naskah, berjudul The Indonesian Equation, dengan tangan agak gemetar. Itu bukan laporan riset lagi, itu pengakuan, dan mungkin permintaan maaf. Ruang seminar putih bersih, dingin, dan terlalu terang. Seminar Global Cognitive Cultures, kumpulkan puluhan akademisi dari Australia, Jepang, Israel, dan Indonesia. Saya duduk di kabin terjemahan, lihat lewat kaca tebal. Liam berdiri di tengah panggung, jas abu-abu, wajah tenang, tangan pegang buku biru lama, masih buku yang pernah dibungkus plastik di tengah hujan Jakarta. Dia membuka, bukan dengan teori, tapi dengan nada bercerita. Orang Yahudi mengingat untuk bertahan, orang Indonesia melupakan untuk hidup terus. Saya dengar, lalu terjemahkan tiap kata. Di pelantang telinga, suara saya lambat, hangat, beda sekali dari cara saya terjemahkan buat dia beberapa bulan lalu. Liam mulai paparkan 5 elemen pemulihan di Indonesia. 1. Penanda biologis terkait stres dan belajar BDNF, belum pasti sebab akibat, baru catatan awal. 2. Struktur kampung dan sifat gotong royong. 3. Bakti pada orang tua sebagai mekanisme jaga hubungan antar generasi. 4. Tujuan kolektif menggantikan keyakinan buta. Dan 5. Terakhir, kemampuan swapulih komunitas, self-healing through empathy. Saya menerjemahkan sambil terbayang wajah-wajah. Sari, Rizky, Eko, Nenek, Joko.
Tiap orang adalah kepingan, disatukan jadi rumus yang tak butuh rumus. Liam angkat tinggi bukunya, bilang, "Saya pernah percaya kecerdasan itu hasil gen, tapi Indonesia tunjukkan ke saya, itu produk ingatan kolektif. Intelligence is the courage to heal." Satu aula hening, lalu satu persatu berdiri, tepuk tangan. Saya dengar tepukan itu lewat pelantang, campur dengan detak jantung sendiri. Seorang profesor Yahudi tua berdiri. Dia bilang, "Kecerdasan bukan bawaan lahir. Anda punya bukti genetik tidak?" Liam senyum tipis. "Tidak, saya tidak punya gen untuk buktikan itu. Saya cuma punya manusia." Saya berhenti menerjemahkan. Kalimat itu tak perlu diterjemahkan. Sudah cukup jelas dalam bahasa apapun. Setelah presentasi, saya cari dia di lorong. Dia duduk sendiri di samping mesin minuman, nulis sesuatu di pinggir kertas. Saya tanya, "Anda pikir orang Indonesia benar lebih pintar dari orang Yahudi?" Liam menatap saya, mata ramah dan agak lelah. "Tidak, saya pikir mereka pintar dengan cara yang kita sudah lupa. Pintar untuk bertahan hidup bersama, bukan untuk menang." Malam itu, saya terima email dari dia. Subjek singkat, "Light doesn't need translation." Isi cuma satu baris. "Dan Adi, Anda tahu Indonesia ajarkan saya apa? Bahwa cahaya sejati tak perlu disorot lewat lensa orang Australia." Saya baca ulang, sampai layar laptop kabur, karena air mata. Di luar, kabut dingin selimuti kampus Sydney. Lampu jalan memantul di aspal, persis malam hujan di Monas. Bedanya, sekarang saya tak lagi berdiri di teras melihat orang lain menjaga cahaya. Saya sedang belajar menjaganya, dengan cara saya sendiri. Saya mulai menerjemahkan bukunya sebagai pekerjaan. Saya mengakhirinya sebagai pertobatan. Sudah hampir tengah malam di pinggiran Melbourne. Di apartemen kecil saya, lampu meja kuning hangat menyorot naskah berjudul Persamaan Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Di luar jendela, papan nama warung Padang, berkedip, buka, tutup, buka. Seolah ada yang atur detak jantung saya. Di layar komputer, halaman terakhir masih terbuka. Tulisan Liam mungkul jelas. "Intelligence is the ability to heal together." Saya ketik di terjemahan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk pulih bersama. Sebagian diri saya ingin tambah komentar, ingin jelaskan dengan gaya orang yang pernah merasa lebih paham Indonesia daripada orang Indonesia. Tapi lalu saya ingat Matasari di malam hujan itu, ingat kata nenek, sendirian pintar juga percuma. Dan saya tahu, semua penjelasan itu berlebihan. Saya buka lagi email lama Liam, baca tulisan, "Jangan terjemahkan semua, sisakan beberapa kalimat bahasa Indonesia, karena ada hal yang cuma orang Indonesia yang paham." Important 7:45. Saya tertawa, pelan, tapi tawa sungguhan. Di kepala, saya dengar lagi suara sendok kena piring, suara hujan di atap seng, suara Joko tanya, "Om, pintar buat apa kalau tidak bantu siapa-siapa?" Semua menyatu. Jadi musik kecil yang tak bisa saya tulis ulang, cuma bisa didengar pakai hati. Saya berdiri, seduh teh jahe, buka jendela. Angin malam bawa bau laut dan asap. Dari jauh deretan lampu jalan membentang, cahaya putih dan dingin. Tapi hari ini, saya melihatnya lembut. Mungkin, cahaya bukan untuk menyinari siapa-siapa, tapi supaya orang tidak tersesat. Saya kembali ke meja, ketik baris terakhir di bagian penutup penerjemah. Seberkas sinar kecil juga cahaya. Saya simpan berkas, matikan komputer. Kamar tenggelam dalam sepi, cuma cahaya dari luar masuk lewat jendela. Saya tak tahu Liam baca terjemahan ini tidak, atau dia sudah mulai perjalanan lain. Tapi saya percaya, di suatu tempat, dia masih mencatat, masih menjaga cahaya yang pernah dia bicarakan. Cahaya yang tak perlu ditemukan, cuma perlu dijaga. Saya matikan lampu. Papan nama di luar masih kedip buka. Dan di saat itu saya paham saya bukan lagi penerjemah buat dia. Saya sedang menerjemahkan ulang hidup saya sendiri. Perjalanan ini ajarkan saya, cahaya sejati tidak datang dari lampu neon terang, tapi dari kebaikan yang dioper tangan ke tangan dalam gelap. Tidak diukur dengan watt, tapi dengan kehangatan. Itu cahaya yang kita semua bisa buat, bukan untuk dilihat, tapi untuk bantu orang lain melihat jalan. Jika cerita ini telah menyalakan seberkas cahaya kecil dalam diri Anda, bagikanlah, dan jangan lupa ceritakan kepada kami tentang cahaya apa yang sedang Anda jaga di kolom komentar di bawah.